Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini ya kita akan kembali untuk membahas materi kuliah kita dan pada hari ini bertepatan dengan topik yang berapa ke-8 ya, 9. Nah, pada topik hari ini saya akan membahas sedikit berkaitan dengan manajemen korban massal yang terjadi pada kondisi bencana. Nah, jadi, pada saat terjadinya bencana kan kita tidak bisa menghindari ya, itu kapan, kemudian di mana, dan sebagainya. Jadi, sebagai persiapan awal, pada saat kondisi bencana atau mungkin pra-bencananya, kita sebagai perawat harusnya juga belajar bagaimana cara menangani korban akibat bencananya. Nah, pada saat, terjadi bencana itu, korban ini ya akan mengalami dampak bencana pada saat kondisi yang tanggap darurat ya. Jadi begitu ada bencananya, ada korban, nah itu adalah saat tanggap darurat yang berarti kita sebagai perawat harus mengamankan, menyelamatkan, korban jiwa yang terjadi akibat kondisi bencana tersebut. Nah jadi, ini saya refresh sedikit ya berkaitan dengan proses penyiagaan bencana. Nah jadi, eee, saat terjadi bencana, ya ini ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama adalah proses penyiagaan, di sini ada penilaian awal atau initial assessment ya. Nah di sini untuk initial assessment berarti, dilakukan oleh orang awam ya, orang awam yang pertama kali yang awal dia menerima atau menemukan kasus tersebut atau mungkin, kalau di daerah, sendiri mungkin adalah taganannya ya, atau mungkin, kelompok tangga bencana daerah, desa, atau mungkin karang taruna desa yang sudah terlatih untuk menangani kondisi bencana. Kemudian yang kedua, pelaporan tingkat pusat. Nah, ini untuk pelaporan idealnya memang dilakukan oleh dari, bottom up ya, mulai dari yang paling bawah ke yang paling atas. Nah, meskipun juga bencananya ini bencana yang bersifat minor, tapi juga, tingkat pusat atau mungkin presiden tetap harus mengetahui seluruh, proses, apa namanya ya, proses tanggap darurat bencana tersebut. Kemudian yang ketiga, penyebaran informasi pesan siaga. Nah, kalau penyebaran informasi ini berkaitan dengan, nanti untuk upaya-upaya yang diperlukan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang ada di sana. Pertolongan ini berarti dari semua aspek ya, apa saja, misalnya yang pertama adalah aspek, logistik ya, misalnya seperti makanan, kebutuhan tempat tinggal, kemudian air bersih, dan sebagainya. Itu semua harus disampaikan untuk menunjang keberlangsungan hidup bagi seluruh para korban. Kemudian berikutnya adalah identifikasi awal lokasi bencana, tindakan keselamatan, langkah pengamanan, pos komando, dan pencarian dan penyelamatan. Untuk identifikasi awal ini juga idealnya kita menggunakan kelompok-kelompok yang ada di, wilayah tersebut. Jadi harusnya, mmm, apa namanya, saat kita sebagai orang luar datang ke sebuah wilayah kan harusnya kita bertanya dulu. Ya bertanya, misalnya, terjadinya di daerah Ngantang misalnya ya, atau mungkin yang sempat kemarin terjadi ya sekitar 2 minggu yang lalu ada gempa bumi di Malang Selatan. Nah, misalnya kita dari sekitar Semarang di Malang mau memberikan bantuan ke sana, nah idealnya kita tanya dulu di sana bagaimana lokasinya, apakah bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4 atau mungkin memerlukan, apa namanya, alat transportasi yang lain yang bisa masuk ke daerah bencana yang mungkin sudah mulai tidak terjangkau dengan kendaraan roda 4 dan sebagainya. Kemudian tindakan keselamatan, nah kalau tindakan keselamatan itu, apa namanya ya, kita sebagai penolong itu harus mengutamakan keselamatan diri kita dulu. Jadi setelah kita memastikan lokasi bencana itu seperti apa, kemudian bagaimana nanti kita ke sananya, dan yang utamanya lagi adalah apakah nanti aman buat kita, berangkat ke sana ya. Kemudian langkah pengamanan di sini berarti kita harus mengamankan seluruh area yang ada di sana. Mengamankan dari segi apa? Ya apapun ya, bisa jadi dari, ancaman bencana berikutnya, kemudian juga, ancaman terhadap penjarahan ya. Nah, kalau misalnya bencana berikutnya berarti kalau misalnya yang kemarin gempa itu, kalau misalnya terjadi gempa susulan, berarti kita harus memilih wilayah yang dia datarannya luas. Dataran luas, kemudian juga tidak ada tiang listrik, tidak ada pohon besar yang mungkin bisa roboh, atau mungkin yang jauh dari sumber air, supaya nanti, jika terjadi bencana itu, tidak ada longsoran atau mungkin banjir yang bisa datang ke area bencana.
Kemudian juga kalau misalnya langkah pengamanan dari segi kriminalisasi ya, nah ini juga mungkin sempat terjadi di Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu, begitu terjadi bencana ya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang datang ke rumah-rumah warga untuk mencuri. Nah itu yang sebaiknya juga kita hindarkan. Jadi, harusnya kan kalau misalnya kita pindah ke lokasi bencana, kita juga mungkin merasakan tidak aman ya, karena nanti rumah saya bagaimana, nanti harta benda saya bagaimana. Nah, idealnya juga ada, tingkat pengamanan yang datang dari pemerintah yang bisa membantu warga untuk mengamankan. Misalnya nanti ada patroli atau mungkin tentara yang melakukan penyisiran supaya nanti tidak ada, pencuri atau mungkin penjahat yang bisa menga me me merusak atau mungkin mengganggu atau mungkin malah mencuri ya, harta benda warga yang tinggal mengungsi. Kemudian poskomando ini juga kemarin sudah saya jelaskan kalau, poskomando ini gunanya adalah untuk melakukan proses, apa namanya ya, kayak memberikan komando sebanyak 2 arah, secara 2 arah. Jadi di sini nanti seluruh informasi yang kita, ingin tahu, yang mau kita sampaikan ya melalui pos komando itu. Kemudian yang berikutnya adalah pencarian dan penyelamatan. Nah, kalau yang ini juga sebenarnya bukan hanya melibatkan perawat, tapi juga seluruh sumber daya yang ada. Nah, kalau misalnya bencana kan yang paling sering terlibat adalah tim SAR ya, tim SAR kemudian tentara, TNI, atau juga mungkin PMI yang bisa membantu untuk melakukan proses evakuasi dengan benar, ya. Nah, kemudian kalau perawatan di lapangan bagaimana modelnya? Nah, sebenarnya kalau perawatan di lapangan itu memungkinkan jika yang pertama area itu belum terjangkau dengan sarana kesehatan yang bersifat level up ya, yang intermediate ke atas. Jadi jika lokasi bencana itu, mungkin terlalu jauh atau mungkin aksesnya sulit ya jika, kita mau ke sana, kita mau meninggalkan rumah sakit, meninggalkan daerah bencana juga mungkin sangat riskan ya, berarti kita bisa mendirikan rumah sakit lapangan di lokasi bencana. Karena juga tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya terjadi bencana itu, rumah sakitnya juga kena. Nah, akibatnya rumah sakit itu mungkin, malah membutuhkan bantuan untuk, merawat pasien. Jadi mungkin, ya kita nggak bisa memilah bencana ya, jadi mungkin rumah sakitnya kena atau mungkin dokternya ada yang meninggal di lokasi, perawatnya mungkin ada yang hilang. Jadi, eee, nah inilah juga akibatnya beberapa kondisi bencana itu, ada beberapa rumah sakit yang mungkin tidak mampu lagi menerima karena tidak adanya resources yang ada. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada, kita harus menyediakan sarana yang ada di lokasi bencana. Nah, untuk memudahkan hal itu, nah kita bisa memilah dan memilih kondisi pasien yang bisa kita, rawat ya. Jadi, sebenarnya kalau, ada korban massal yang paling gampang adalah kita melakukan triase ya. Nah, triase ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara cepat korban yang membutuhkan stabilisasi segera atau perawatan di lapangan. Dan juga untuk mengidentifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan darurat ya, atau mungkin life saving surgery. Nah, dalam aktivitasnya kita bisa menggunakan beberapa warna, misalnya merah, hijau, dan hitam, kuning juga ya sebagai kode identifikasi korban. Nah, jadi, kalau misalnya di, area apa namanya, misalnya di dalam kondisi yang normal, kita bisa melakukan triase itu, dan berdasarkan aturan rumah sakit. Tapi kalau misalnya kondisi bencana itu beda sekali dengan yang ada di rumah sakit. Nah, di sini yang kita lakukan adalah untuk, ini ya, untuk menyelamatkan orang yang paling banyak bisa diselamatkan. Jadi resepnya berbeda dengan yang ada di rumah sakit. Nah, ini yang namanya, evacuation triage stack ya, stack. Nah, jadi di sini, ini sebenarnya bentuknya adalah kartu ya, ukurannya sekitar 10 kali 20 sentimeter. Jadi di sini kita bisa menuliskan beberapa, eee, penjelasan ya. Nah, misalnya di sini yang pertama adalah contamination. Nah, di sini jika ada bahaya atau mungkin potensi bahaya muncul pada, area bencana tersebut, kita harus lingkari. Misalnya ada kondisi bahaya kimia, biologis, atau mungkin radioaktif, ini harus kita lingkari. Jika tidak ada, ya kita centang yang no ya. Kemudian kita cek dengan RPM atau menggunakan START ya. Nah, kalau triase di bencana kita menggunakan yang metode START, Simple, and Time Rapid Triase ya. Nah, di sini yang kita jadikan parameter adalah pertama respirasi. Nah, respirasi di sini kita cukup mengetahui apakah ada dan tidak. Jadi respirasinya cukup kita lihat pergerakan yang turun di dada. Kita tidak perlu menghitung berapa jumlah RR-nya, tapi yang perlu kita ketahui hanyalah apakah ada nafas atau tidak ada.
Yang kedua, perfusi. Nah, perfusi ini kita menekan ya di sini, di ujung jari kita tekan seperti ini. Jika dia kembali dalam waktu 2 detik, ya kita centang yang ini. Kalau dia lebih dari 2 detik, berarti kita centang yang ini. Kemudian yang ketiga adalah mental status. Bisa mengikuti atau tidak bisa mengikuti. Nah, ini bedanya dengan yang di rumah sakit ya, kalau misalnya yang rumah sakit kita menggunakan APU, tapi kalau yang di sini kita cukup menggunakan yang misalnya kita temukan pasien ya, pasien itu kayak tidak kompos mentis, kemudian kita berikan perintah, "Bapak bisa duduk, Bapak bisa berdiri." Nah, kalau misalnya tidak bisa, berarti kita centang yang Indo. Nah, nanti kalau misalnya di sini sudah kita sudah kita isi, nanti kita tandai saja, tandai apakah dia berorientasi baik atau disorientasi ya. Disorientasi itu maksudnya dia bangun, dia buka mata tapi dia tidak mampu mengikuti perintah. Itu namanya disorientasi. Kemudian apakah dia tidak sadar. Kemudian ini untuk tindakan sederhananya ya, untuk terapi sederhana kita bisa gunakan atau mungkin untuk pemantauan observasi sementara. Kemudian apakah ada major injuries? Apakah ada cedera mayor? Misalnya dia patah tulang besar ya, kayak tulang paha, pelvis, atau mungkin ada cedera dada, cedera kepala, dan sebagainya harus kita tuliskan. Kemudian tujuannya mau kemana? Tujuannya mungkin apa bisa langsung nanti dibawa ke rumah sakit atau mungkin perlu distabilkan dulu di rumah sakit lapangan. Kemudian setelah itu nanti yang 4 warna ini kita tempelkan pada pasien. Apakah yang desis ini meninggal ya, immediate ini berarti dia membutuhkan pertolongan segera. Kalau segera itu berarti di TKP-nya. Kita memberikan pertolongan di TKP. Kemudian delay dan minor. Oke, jadi caranya bagaimana untuk melakukan triase ini? Nah, untuk triase ini kita gunakan namanya START ya, Simple Treatment and Rapid Triase. Jadi bedanya dengan yang di rumah sakit, kalau triase ini berarti sekalian kita langsung melakukan tindakan ya. Jadi untuk stabilisasinya juga kita bisa lakukan di lokasi kejadian itu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, apakah pasien mampu berjalan, able to walk? Jadi caranya gini, saat kita ada di lokasi kejadian ya, kita di luar, harusnya kita ada di luar lokasi dulu, jangan sampai kita masuk ke daerah bencananya. Jadi begitu kita ada, misalnya ini adalah lokasinya kejadian massal ya, bukan bencana, misalnya dia kecelakaan yang bersifat mayor. Jadi melibatkan misalnya ada bus atau mungkin ada beberapa mobil yang terlibat. Nah, di situ kita bisa menggunakan pengeras suara, kita panggil, apakah ada bisa mendengar suara saya? Jika ada, silakan datang ke arah suara ini. Nah, itu yang namanya dia mampu berjalan. Jadi pasien-pasien yang mampu berjalan itu kita dulukan dulu, diamankan langsung dibawa ke daerah triase sekunder. Oke. Nah, itu yang kita kenal sebagai triase yang hijau. Jadi di sini maksudnya apapun kondisi bencananya, kondisi lukanya pasien, selama dia masih mampu berjalan, kita kategorikan dia sebagai cedera minor atau yang hijau. Nah, kemudian jika ya diberikan laba hijau ya, langsung dibawa ke secondary triase. Kemudian yang berikutnya, jika dia tidak mampu berjalan, kita cek nafasnya. Apakah dia ada nafas spontan? Jika tidak ada, reposisi airway. Jadi begini, setelah kita memanggil korban tadi ya, kita baru masuk ke daerah bencana. Kita masuk, kita pilih, kita kunjungi satu-satu. Nah, idealnya petugas triase pada kondisi bencana ini tidak hanya 1 orang, karena akan sangat lama untuk melakukan proses identifikasi. Nah, jadi untuk memudahkan, mempercepat proses triase ini, jadi bisa jadi nanti ada 3 atau sampai 4 orang petugas triase yang datang ke lokasi kejadian. Nah, jadi setelah semua korban yang bisa berjalan itu dibawa keluar dari lokasi bencana ya, dari lokasi kejadian, kita sebagai petugas triase itu masuk ke dalam. Kemudian kita mendatangi satu demi satu korban yang ada di sana. Nah, kemudian misalnya kita datang ke korban, ya kita cek nafasnya. Jika dia tidak ada nafas, kita reposisi RW-nya. Ya. Jika dia ada nafas spontan, ya kita berikan label yang merah, langsung merah. Jika setelah kita reposisi dia tidak ada nafas, ya kita berikan label yang berwarna hitam. Nah, kemudian berikutnya di sini jika dia ada nafas, kita baru cek nafasnya, jumlah nafasnya. Nah, jika dia lebih dari 30, kita berikan label yang merah. Kemudian untuk respiratory rate, jika dia kurang dari 30, kita cek perfusi. Ya. Perfusinya jika radial pulsnya tidak ada, ya, nadi radialisnya tidak ada, atau CRT-nya lebih dari 2 detik, kita berikan label yang warna merah. Kemudian
Jika dia tidak ada jika dia ada nadi atau artinya kurang dari 2 detik, kita cek entah statusnya. Nah, jika dia tidak mengikuti perintah, kita berikan label yang berwarna merah. Jika dia mematuhi perintah, kita berikan dia label warna kuning. Nah, jadi sebenarnya ini juga cara yang sangat mudah ya, kita hanya mengikuti algoritma ini saja untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi korban bencana. Nah, kemudian ini untuk yang anak-anak ya, anak-anak di sini yang dibilang anak-anak adalah yang usianya kurang dari 18 tahun. Nah, di sini kita bisa menggunakan Jumpstart namanya. Sama seperti yang tadi ya, apakah mampu berjalan? Jika iya, kita berikan dia label yang hijau, jika tidak kita cek nafasnya. Nah, bedanya dengan yang dewasa kalau pada anak-anaknya kita reposisi RW dulu, jika dia ada nafas, jika dia awalnya dari nafas kita reposisi dulu, kemudian kita cek lagi, jika sudah ada kita berikan label yang berwarna merah. Kemudian jika dia tetap apno, baru kita raba nadinya, nadi langsung diganti karotis ya. Jika tidak ada, langsung kita berikan label yang merah. Jika dia ada nadi, kita berikan dia rescue breathing ya. Jika tetap apno, berikan label yang berwarna hitam. Jika dia ada nafas spontan, kita berikan label berwarna merah. Kemudian, nah ini bedanya ya. Jadi kalau pada yang dewasa tadi kan kita setelah reposisi RW kita cek nadi dulu di sini, baru kita cek RR-nya dulu, kita hitung RR-nya baru kita cek perfusi. Nah, tapi pada yang pasien anak-anak, jika dia tidak ada nafas setelah direposisi, kita langsung kita cek nadinya, kita berikan rescue breathing, baru diberikan label hitam atau merah. Nah, kemudian balik ke sini, jika dia ada nafas spontan ya, kita cek RR-nya. Jika dia kurang dari 15 menit atau lebih dari 45, langsung kita berikan label yang berwarna merah. Kemudian di sini, nah, jika dia antara 15 sampai 45, kita cek nadinya. Jika ada, ya. Jika tidak ada, kita berikan label merah. Kemudian jika ada nadi, kita cek AVPO-nya. Nah, kemudian jika ini saat kita berikan rangsangan ada respon nyeri yang muncul ya, atau mungkin dia tidak responsif ya, kita berikan label yang berwarna merah. Atau mungkin yang jika responnya terhadap jika dia buka mata spontan atau mungkin ada buka mata dengan respon verbal, baru kita berikan label yang berwarna kuning. Nah, ini pada kasus dewasa ya, yang tadi tangannya depan tadi ya. Nah, ini untuk kategorinya, kalau yang hitam kita langsung tempelkan ya, ekspektan ini berwarna hitam, kita tempelkan pada pasien. Nah, ini misalnya terjadi pada pasien yang mungkin dia tidak kemungkinan untuk bertahan hidup itu sangat kecil, atau mungkin cedera terlalu besar. Jadi, prinsip pada penanganan bencana itu adalah kita menyelamatkan korban yang paling banyak. Ya, jadi korban-korban misalnya mungkin dia secara klinis masih hidup, tapi mungkin dia mengalami cedera yang sangat besar, yang mungkin membutuhkan banyak sekali orang untuk memberikan pertolongan terhadap dirinya, ya itu berarti kita berikan pertolongan nanti aja. Jadi kita benar-benar kita singkirkan dulu. Jadi bukan singkirkan, jadi kita prioritaskan yang hijau sama yang kuning dulu. Kemudian jadi label yang kita tolong urutannya kalau bencana yang hijau dulu ya, hijau, kemudian kuning, merah, baru hitam. Jadi ini untuk memudahkan juga pertolongan atau mungkin orang-orang yang mungkin punya peluang hidup yang lebih besar. Ini seperti itu. Kemudian kalau yang merah seperti apa ya Pak? Ini adalah korban yang dapat ditolong dengan transportasi dan intervensi yang segera. Kemudian ini untuk range survival-nya bisa sampai 60 menit. Kemudian dia membutuhkan bantuan RW breathing sirkulasi yang sangat lebih besar ya. Kemudian yang kuning ini adalah korban yang masih bisa ditunda sebenarnya, tapi karena dia punya peluang hidup yang lebih besar, jadi kita tolong lebih dahulu ya, kita arahkan ke tempat evakuasi lebih dulu. Kemudian kalau yang minor ini pasien-pasien yang kita kenal dengan sebagai istilah walking wounded atau orang-orang yang sudah terluka tapi masih mampu berjalan. Kemudian ini yang kondisi yang merah ya, pasien dengan kondisi shock berbagi kausa, gangguan pernapasan, trauma kepala dengan pupil anisoko, serta perdarahan eksternal yang masif. Ini contoh-contoh kasus untuk yang merah.
Tapi, ini sebenarnya hanya untuk contoh saja ya, tapi yang jelas harus kita ikuti adalah algoritma yang ini. Karena, ini tidak melihat dari kondisi kondisi traumanya, tapi yang dilihat adalah apakah ada kemampuan berjalan, apakah ada masalah pada nafas, masalah pada perfusi, dan mental statusnya. Sebenarnya hanya itu saja. Kemudian kalau yang kuning ini pasien fraktur multiple, fraktur femur, luka bakar luas, gangguan kesadaran, serta korban yang nggak jelas maksudnya tidak, apa namanya ya, kita masih belum bisa mengidentifikasi, mungkin dia masih ada di bawah reruntuhan atau mungkin dia, masih dalam kondisi tenggelam ya, yang kita tidak bisa tahu bagaimana statusnya. Kemudian yang hijau ini pasien tadi yang kita kenal sebagai walking wounded ya, atau pasien yang masih mampu berjalan, ini pasien dengan fraktur minor, luka minor, kemudian korban dengan kategori ini membutuhkan perawatan luka atau mungkin pemasang bidai yang dapat dikerjakan di, lokasi evakuasi sementara ya. Kemudian yang hitam sebagai penanda korban yang telah meninggal dunia. Jadi, hitam di sini juga sebagai penanda korban yang mungkin sudah nggak punya harapan hidup lagi ya, atau mungkin yang sudah, tidak bisa kita stabilkan di lokasi kejadian. Kemudian triase lapangan dilakukan pada 3 kondisi ya. Ini, kita lakukan pada 3 kali, kalau bencana. Yang pertama di tempat itu, di tempat kejadian, jadi begitu kita datang ke lokasi kejadian, kemudian kita masuk sebagai perawat triase, masuk ke daerah bencana untuk memberikan, pelabelan ya. Nah, nanti korban itu kita berikan label merah, kuning, hijau sesuai dengan kondisi, pasiennya, kondisi korbannya. Itu dikenal sebagai triase 1. Kemudian triase 2 dilakukan di lokasi rumah sakit lapangan. Jadi begitu kita terima pasien yang dibawa oleh tim SAR, yang dibawa oleh tim evakuator, yang kita terima di lokasi kejadian, atau mungkin di tempat area aman dulu ya, area rumah sakit darurat. Nah, itu kita, lakukan triase lagi, namanya triase 2. Jadi ini digunakan untuk memilah pasien mana yang bisa dimasukkan di ruang observasi atau mungkin di ruang tindakan, atau mungkin di ruang-ruang yang intensif dulu, di tempat-tempat intensif dulu. Kemudian yang ketiga adalah triase evakuasi. Jadi di sini juga kita perlu melakukan pemilahan lagi. Misalnya ini juga berhubungan dengan, resources ambulans atau mungkin, alat transportasi yang terbatas. Jadi kita bisa melakukan triase lagi, siapa pasien yang mau dibawa terlebih dahulu. Nah, idealnya sih pasien yang lebih membutuhkan. Nah, kalau di sini sudah berlaku triase yang seperti rumah sakit, jadi kita bawa pasiennya yang lebih, parah keadaannya. Kemudian, untuk pertama ini bisa dilakukan bagaimana? Nah, pertama bisa dilakukan di lokasi bencananya, di kejadiannya, di TKP-nya ya. Kemudian di tempat penampungan sementara bisa kita lakukan lagi. Kemudian pada pasien-pasien yang kondisi hijau ya, kita bisa lakukan di pos medis lanjutan atau mungkin di tempat lokasi evakuasi yang aman dulu. Kemudian juga bisa dilakukan di dalam ambulans saat korban dipindahkan ke fasilitas terdekat atau mungkin yang lebih mampu ya. Nah, ini untuk pos medis lanjutan. Jadi untuk pos medis ini, letaknya sekitar, tidak boleh terlalu jauh juga ya. Jadi harus, memudahkan tim evakuasi untuk menjangkau area tersebut supaya nanti bisa segera dibawa pasiennya ke sana. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah 3T, yaitu tag ya, di-tag dulu, jadi pasien dilabeli dulu, kemudian kita berikan treatment dan dilakukan transfer. Dilabeli, dirawat, dan dievakuasi. Nah, ini untuk lokasinya harus bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana sekitar 50-100 meter. Kemudian juga ini syaratnya ya harus, aman dulu, aman dari semua jenis potensi bencana susulan, kemudian punya akses ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan, kemudian juga, lokasinya dekat dengan pos komando, dan berada dalam jangkauan komunikasi radio. Jadi harus bisa, dekat ya, harus bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4 untuk transportasinya, kemudian dekat dengan pos komando untuk memudahkan informasi itu diberikan. Kemudian harus mampu, ada sarana komunikasinya juga supaya nanti bisa segera ada informasi yang bisa kita berikan. Nah, jadi di sini ya, untuk, pos medis lanjutan harus ada pelabelan. Jadi, di depan sini ada area triasenya, jadi ada petugas yang menerima korban yang sudah dibawa oleh tim evakuasi. Kemudian di triase di sini nanti akan dilabeli ya, dilabeli apakah benar hitam, apakah benar hijau, benar merah, atau mungkin benar-benar warna kuning. Nanti tinggal dibawa ke area yang
sesuai dengan warnanya pasien. Nah, nanti untuk yang hijau bisa langsung diberikan treatment saat itu juga di situ. Sementara yang merah kan masih menunggu yang hijau dibawa yang kuning dibawa keluar dulu ya. Jadi urutan untuk evakuasinya yang hijau dulu karena dia bisa berjalan sendiri ya, kemudian yang kuning, merah, baru hitam. Kemudian nanti setelah semuanya selesai, semua lukanya sudah diberikan pertolongan pertama, pasien-pasien semua korbannya sudah diamankan dari lokasi kejadian, baru kita bisa mengarahkan untuk evakuasi. Evakuasi nanti di sini bisa kita pilih mana yang mau dibawa dulu. Nah, idealnya kalau sudah evakuasi dibawa adalah yang merah dulu, kuning baru hijau. Yang hijau ini sebenarnya bisa digunakan secara massal ya untuk transportasinya, bisa minta bantuan. Truk tentara itu kan besar sekali ya, bisa menampung sampai 100 orang sekali berangkat. Kalau kondisinya berdiri, tapi kalau misalnya dia ada yang bisa duduk atau mungkin hanya bisa berbaring, yang bisa kita gunakan adalah ambulans, jangan gunakan truk tentara. Kemudian untuk tempat perawatan ini dibagi menjadi 2 ya, ada tempat perawatan korban gawat darurat, jadi yang labelnya merah dan kuning. Kemudian yang non gawat darurat label hijau dan warnanya hitam. Nah, kalau yang hitam ini sebenarnya hanya tinggal dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Jadi jangan lupa juga di kantong itu diberikan label. Nah, supaya nanti tidak tertukar ya. Nanti keluarganya ada yang mencari supaya nanti kita bisa segera membantu dengan memberikan korban yang tepat ke keluarga yang tepat. Jangan sampai tertukar. Kemudian untuk yang pos medis lanjutan standar ini standarnya ya. Nah, ini ada 1 pintu keluar, kemudian 2 pintu masuk. Jadi bisa kita gunakan pasien yang untuk yang gawat darurat dan non gawat darurat. Kemudian untuk memudahkan identifikasi, nanti pintunya juga harus diberikan label, jadi supaya tidak salah masuk ya. Yang merah itu untuk yang korban gawat darurat, sementara yang warna hijau ini untuk korban yang tidak gawat darurat. Kemudian ini aja sama seperti ini. Oke, jadi di sini, nah ini untuk areanya, area non akut adalah area yang berwarna hitam dan hijau, sementara yang akut warnanya merah dan kuning. Kemudian untuk standar berikutnya adalah harus punya standar juga ya untuk luasnya. Nah, di sini luasnya daerah perawatan itu sekitar 2,6 meter persegi untuk setiap korban. Jadi jangan sampai terlalu sempit, jadi penolong itu nggak bisa lemas untuk bergerak. Jadi idealnya juga paling enggak ya 3 meter persegi ya untuk kita memudahkan memberikan pertolongan dan juga untuk menyimpan alat-alat dan troli yang kita pakai untuk menyelamatkan korban. Kemudian untuk tempat triasenya minimal 9 meter persegi. Karena nanti kan kita juga bisa ada beberapa korban, ada alat yang kita gunakan untuk membantu menegakkan status triasenya pasien. Kemudian luas minimum untuk tempat perawatan yang dasar adalah 65 meter persegi, sementara untuk yang pos medis lanjutan standar untuk tempat perawat ya, ini sekitar 130 meter persegi. Jadi keseluruhannya itu ini idealnya 130 meter persegi. Tapi ini juga tergantung jumlah korban. Kalau misalnya semakin banyak korban berarti harusnya ya semakin luas. Dan nanti ya nggak lucu juga ya, kalau misalnya korbannya banyak, penolongnya banyak, alatnya banyak, tempatnya sempit. Jadi nanti kita malah semakin kesulitan untuk bergerak. Jadi ya tidak maksimal juga pertolongan yang akan diberikan. Kemudian, nah jangan lupa juga untuk hal-hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana harus pemindahan korban. Jadi memang idealnya pemindahan korban itu harus ada yang mendampingi, ada perawat yang mendampingi supaya nanti bisa komprehensif ya, berarti mulai dari depan ada perawatnya atau paling enggak disediakan status di sampingnya pasien supaya nanti bisa teridentifikasi dengan baik. Kemudian ya tempat perawatannya dan bagaimana perawatnya, nah ini juga harus dipertimbangkan, jangan sampai perawat yang ada di sana adalah perawat yang belum pernah menemui kasus-kasus akut ya. Jadi jangan sampai perawat yang diberangkatkan adalah perawat-perawat yang masih baru yang belum pernah menangani kasus-kasus trauma yang bersifat akut. Nah, ini juga harus dipertimbangkan lagi ya. Kemudian lokasi evakuasinya harusnya juga yang tadi ada syarat untuk lokasinya harus yang aman dari potensi bencana susulan, kemudian harus yang bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4 dan sebagainya. Kemudian peralatan ini kalau peralatan berarti yang paling enggak ya standarnya standar UGD ya. Tetap harus ada
lampu lampu penerangan untuk, kalau misalnya kita membutuhkan bedah minor, kemudian juga alat bedah minornya, alat steril, DC shock, itu semuanya juga harus disediakan untuk memberikan pertolongan di lokasi bencana. Kemudian, nah ini untuk pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh pengungsi yang paling banyak adalah pelayanan pengobatan memang ya. Jadi pengobatan ini bersifat, apa namanya, bersifat kayak P3K. Jadi pertolongan pertama, bagaimana kita menstabilkan korban paling enggak sampai dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian untuk imunisasi ya, ini jika diperlukan, apalagi kalau misalnya saat ini ya, kita sedang gencar pada kondisi bencana pandemi Covid ini, kita membutuhkan imunisasi yang bersifat segera dan masif untuk seluruh warga negara. Kalau di kondisi bencana mungkin yang paling banyak itu, mungkin, kayak vaksin, imunisasi tetanus ya, karena mungkin banyak sekali korban yang, mengalami patah tulang, mengalami cedera akibat benda tajam yang kita nggak tahu apakah dia berkarat atau tidak ya. Kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena ini juga nggak menutup kemungkinan, ada ibu-ibu yang mau melahirkan atau mungkin yang masih dalam kondisi postpartum atau mungkin, masih hamil ya, yang kita nggak tahu dia membutuhkan, kasus yang seperti apa, membutuhkan pertolongan untuk kasus yang seperti apa. Kemudian juga pelayanan gizi, dan ini juga yang jangan sampai, korban itu mengalami malnutrisi di lokasi kejadian, di tempat bencana. Karena yang saya lihat sebagai, bantuan awal itu yang paling banyak dikerahkan tuh bukannya makanan pokok, tapi malah kayak, ya saya nggak bukannya menghina, tapi, makanan-makanan instan yang sebenarnya masih bisa, apa namanya ya, ya mungkin memang perlu diberikan pada kondisi awal, tapi jangan sampai terus-menerus korban itu diberikan makan makanan instan, karena nanti lama-lama kondisi malnutrisi, kemudian mereka juga rentan kena penyakit dan akibatnya malah menambah korban pas bencananya. Nah memang kalau kondisi, saat saat awal ya mungkin membutuhkannya lebih cepat, jadi yang lebih praktis cepat memang makanan instan, tapi setelah itu besok-besoknya ya jangan makan instan lagi. Kita sendiri pun yang misalnya dalam kondisi tidak bencana, kita makan mie instan sampai 2 minggu tuh mungkin sudah, jangankan 2 minggu ya, 3 hari aja mungkin sudah bosan. Nah, bagaimana dengan korban yang bencananya itu belum nggak tahu sampai kapan untuk, mereka bisa kembali untuk ke rumahnya masing-masing. Kemudian pemberantasan penyakit menular, nah ini juga penting ya, apalagi, kalau di lokasi bencana mungkin yang sangat terbatas adalah sarana air bersih dan, MCK. Jadi memang itu yang harus dipertimbangkan juga saat di bencana, jangan sampai ada penyakit susulan yang muncul. Nah misalnya kalau bencananya banjir, ya mungkin karena keterbatasan air juga akibatnya banyak banyak, korban bencana yang mengalami, kayak skabies ya, atau mungkin penyakit gatal-gatal akibat bencananya, atau mungkin malah diare juga. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa ini juga penting pada orang-orang yang mengalami PTSD atau mungkin orang-orang yang melihat menyaksikan bencana itu terjadi, orang-orang yang menyaksikan bagaimana keluarganya itu terkena dampak bencana secara langsung. Nah, itu harusnya diberikan penanganan secara kejiwaan atau paling enggak diberikan pendekatan konseling dulu ya untuk membantu mereka menangani masalah mentalnya masing-masing. Kemudian pelayanan promosi kesehatan ini juga penting untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan yang muncul di daerah bencana. Jadi paling enggak untuk, standar pelayanannya ada pelayanan kesehatan reproduksi dan jiwa juga ini harus dipertimbangkan untuk, apa namanya, ya jangan sampai kita me apa namanya ya, mengesampingkan. Jadi, yang pernah saya lihat dulu di bencana Porong ya, Lumpur Porong Sidoarjo, pihak pihak penyedia, apa namanya, pertolongannya itu menyediakan, eee, bilik asmara namanya. Jadi mereka, mempersilahkan para korban bencana itu yang mungkin yang sudah berkeluarga ya, jangan sampai yang belum berkeluarga, yang belum menikah. Yang sudah menikah itu boleh menggunakan beberapa ruang khusus untuk mereka berhubungan dengan, pasangan masing-masing. Jadi itu harusnya dipertimbangkan juga karena ya menutup kemungkinan kan juga kondisi bencana ya, itu meskipun kondisi bencana tapi masih masih tetap ada hasrat untuk melakukan hubungan, ya silakan, enggak masalah selama masih dalam batasan yang normal dan dengan pasangannya masing-masing. Jadi memang itu harus dipertimbangkan karena juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir kesehatan jiwa ini juga penting ya, sama seperti yang tadi untuk pelayanan kesehatan mental dan sebagainya. Sudah selesai, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung dituliskan di classroom masing-masing supaya nanti bisa saya berikan feedback. Saya Rizkia, selamat siang, selamat pagi, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.